Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala: Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah, pada episod yang lalu kita berhenti pada titik ini, namun kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang telah kita ketahui pada generasi-generasi yang telah musnah, bahwa peringatan datang kepada mereka, yaitu pada ujung-ujung generasi, di saat isi generasi tersebut akhlaknya sudah memburuk, sudah jauh dari ajaran agama semula. Nah, ini berarti perintah dan peringatan yang kita terima ini sudah mendekati ujung generasi. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang membawa peringatan berupa Al-Quran, ini berarti akhlak isi generasi ini sudah memburuk, sudah jauh dari agama, ajaran agama. Inilah sebabnya perjuangan agama itu sangat ditekankan. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia itu banyak yang kikir, hanya memikirkan kehidupan duniawi saja. Agama dianggap urusan ustadz dan ustazah, padahal seluruh pemeluk agama itu wajib memperjuangkan agama. Arti memperjuangkan agama di sini adalah memajukan dan menghimbau serta melakukan agama itu sendiri. Bukanlah memerangi yang di luar agama. Dan yang terjadi, si pemeluk agama hanya sekedar berlindung di bawah mereka atau simbol agama saja. Sementara kejahatan dan kekejian merajalela karena mereka tak pernah tahu isi agama itu. Dan yang di luar agama semakin jauh tak mau menoleh karena si pemeluk agama tidak memperlihatkan citra agamanya. Maka timbullah penilaian dari luar agama bahwa agama atau kurung Islam itu tidak baik. Akan semakin jauhlah manusia dari agama itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan kikir. Manusia pada umumnya hanya memikirkan hidup dan kehidupan semata, tak pernah menoleh kepada persoalan agama. Agama dianggap suatu beban dan mengikat. Tidak bebas melakukan apa yang mereka ingini, dan sedikit kecenderungan menganggap orang beragama itu kurang maju berpikir. Itu karena si pemeluk agama itu sendiri tidak menggali dan menampakkan citra ilmu agamanya. Akan tetapi Allah Maha Kaya, tidak kurang suatu apapun, walaupun manusia tidak memperbaiki
atau tidak berbakti kepadanya. Dan manusia itu sendirilah yang akan membutuhkan Allah. Bermohon dan berharap, akan tetapi tidak berbakti kepadanya. Maka apabila manusia itu tetap seperti itu, dan seperti itu juga sampai di suatu waktu yang telah ditentukannya, generasi ini akan musnah pula oleh akibat dari tingkah dan perbuatannya sendiri, seperti generasi yang telah dimusnahkan sebelum generasi ini. Dan generasi umat manusia dilanjutkan oleh sisa-sisa kemusnahannya yang memang diselamatkan Allah, yaitu manusia-manusia yang menjalankan apa yang diperintahkan di dalam firman-Nya dan memelihara jalan Allah. Keterangan lebih lengkap akan kita dapatkan pada sejarah Adam alaihissalam turun ke bumi. Maka dari sisa-sisa penyaringan manusia itulah akan melanjutkan keturunan umat manusia menjadi generasi umat manusia yang baru, pengganti generasi ketujuh. Ini yang lebih baik dari ini. Kalau kita renungkan seperti kita lihat sekarang ini, memang sangat jauh dari apa yang diperintahkan Allah, dan malah sebaliknya. Dan menurut pandangan, justru tingkah manusia itu pula lah yang akan menjadikan kemusnahan umat manusia sekarang ini, yang akan menimbulkan peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, percekcokan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan terakhir antar satu pribadi dengan pribadi yang lain. Bila perlu orang tua mereka sendiri bisa mereka bunuh karena pertentangan pendapat yang sangat pribadi, karena mereka tidak ingin menuruti ajaran yang diperintahkan Allah. Inilah yang akan menjadikan generasi umat manusia itu musnah. Dan sifat yang mementingkan diri sendiri juga akan melahirkan perusakan lingkungan hidup, karena seseorang akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, yang akibatnya kait berkait satu dengan yang lainnya, dan akhirnya memperpendek umur manusia. Satu umpama, demi keuntungan yang besar, lalu mengabaikan pelestarian alam yang mengakibatkan kebanjiran, kebakaran, tanah longsor, penyakit menular yang sulit diatasi. Semua itu akibat mementingkan diri sendiri. Maka tersisa sebahagian kecil dari manusia yang jauh dari sifat-sifat tersebut, yang jauh dari masyarakat ramai, berkehidupan penuh kepalsuan. Mereka hidup dalam keaslian alam dan akan tetapi beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka manusia-manusia kecil tetapi hidup rukun dan damai. Mereka tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas, akan tetapi akhirnya merekalah yang akan melanjutkan keturunan umat manusia menjadi generasi yang besar pula. Generasi umat manusia yang beriman dan bertakwa, itulah generasi umat manusia yang dijanjikan Allah atau generasi terakhir. Saudaraku-saudaraku yang budiman, setelah kita melihat ke belakang dan ke depan, berarti kita ini berada di antara
generasi dan generasi atau kakak si bungsu. Pada halaman yang lalu telah kita lakukan perjalanan mundur sampai kepada generasi nenek moyang kita Adam alaihissalam. Sebagai wisata mengharungi waktu yang jauh sekali. Suatu perjalanan yang sangat melelahkan, namun sampai juga kita akan terperanjat menyaksikan dengan mata batin bahwa nenek moyang kita seorang yang tinggi besar bagai raksasa yang tiada bandingnya. Tentu batin kita akan bertanya, dari mana beliau datang dan apa penyebab beliau ada. Namun jawabnya sudah tertera di dalam Al-Quran. Marilah kita simak ayat demi ayat berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya membacakan surat dan nomor surat dan nomor ayat. Dan terjemahannya. Surat 2 ayat 30. Dalam ayat ini pertama sekali yang akan kita perhatikan tujuan firman Allah, yaitu pemberitahuan, bukan perintah dan bukan pula pertanyaan. Sebagaimana Allah berfirman, dan ketika berfirman Tuhan engkau kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Kurang malaikat. Malaikat menjawab, mengapa engkau akan menjadikan padanya orang yang akan berbuat binasa padanya dan bertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dengan memuji engkau dan memahasucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini, pertama sekali yang akan kita perhatikan tujuan firman Allah, yaitu pemberitahuan bukan perintah dan bukan pula pertanyaan yang ditujukan kepada malaikat. Akan tetapi malaikat menjawab dengan nada menyangkal, berbentuk mengemukakan alasan dan pendapat malaikat yang menggambarkan seolah-olah pengalaman mereka. Dan akhirnya ketidaksetujuan malaikat lalu melahirkan kata-kata yang seolah-olah mengecilkan kemahabesaran Allah. Lalu Allah memutuskan dengan nada yang tidak membutuhkan jawaban dan pendapat mereka. Jadi sekarang yang dapat kita simpulkan bahwa ayat ini adalah suatu pemberitahuan peristiwa yang terjadi dengan menampilkan Allah berdialog dengan malaikat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Marilah kita singkap bersama. Seperti apa yang telah kita lakukan pada ayat-ayat yang lalu, kata demi kata harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah pengertian. Karena apabila terjadi salah pengertian, maka akan jauhlah menyimpangnya perjalanan kita. Memang tidak menyimpang hakikat ketuhanan. Kita akan tetapi mengurangi nilai tasbih kita kepada Allah. Karena tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
karena kita selalu dibatasi oleh waktu yang sangat disayangkan. Di episode yang akan datang kita langsung membahas apa isi ayat ini. Mohon maaf jika ada yang belum kita mengerti dengan apa yang kita baca, tanyakanlah di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.